Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran Firman Tuhan di kelas Sema Adonai pada hari Sabtu 9 September 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Edwin Sihaloho. Yang malam ini temanya adalah Tuhan Gembala yang Baik sesi ketiga. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Sehingga kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Dan juga kiranya Bapak mengurapi Pak Edwin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap penjabaran yang disampaikan oleh Pak Edwin itu dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, sehingga bisa mengajar kami dengan baik dan benar. Dan juga berikanlah kami semua kemampuan ya Bapa untuk bisa menerima kebenaran firman di dalam hati kami dan pikiran kami, dan mampukanlah firman itu menjadi rema dalam diri kami, dan mampukan kami juga untuk bisa melakukannya dalam diri dan kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi semua orang, menjadi terang dan garam bagi semua orang. Dan kami serahkan ya Bapa waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Miss Aling untuk doanya ya. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Pada kesempatan ini, dengan bangga, kami dari Sema Adonai memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Edwin Silalahi. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap, Dr. Edwin Goklas Silalahi. Lebih sering dikenal dengan Edwin Sihaloho. Lahir di Sidakalang, Sumatera Utara pada tahun 1969. Beliau menikah dengan N. Nafitukulu, tinggal di Bekasi, tumbuh besar di kota tebing tinggi Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan lingkungan hidup tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologia di STT Sun Sugos, Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT REN, Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup, Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi Kapolri dan dosen di STT Eugene, Jakarta. Beliau menggembalakan di GSKI Epata di Harjamukti, Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di Radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 3 Menit. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar perjanjian baru, buku bibliologi yang membahas Alkitab. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun. Selamat malam Pak Edwin. Shalom, Bu. Iya baik. Gimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan kelas ini selanjutnya pada Pak Edwin. Dipersilakan Pak Edwin. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang setia mengikuti acara malam hari ini. Ini pertemuan kita yang ketiga tentang pelayanan penggembalaan mengacu kepada pribadi Yesus Sang Gembala Agung. Hari ini kita akan mengupas pelayanan penggembalaan menurut Perjanjian Baru. Waktu itu sudah kita bahas pelayanan penggembalaan dalam Perjanjian Lama sudah kita bahas yang minggu lalu, 2 minggu lalu. Lalu kita lanjutkan hari ini pelayanan penggembalaan menurut Perjanjian Baru. Nah, waktu di Perjanjian Lama Allah juga sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang gembala. Lalu kemudian dia memilih Bapak Abraham yang adalah seorang gembala, Ishak. Jadi founding father dari Bapak iman kita itu adalah seorang gembala. Lalu nabi-nabi, beberapa nabi yang luar biasa, Tuhan pakai sebagai tipologi dari seorang pemelihara, pemberi makan. Nah, ternyata nanti kita belajar dalam Perjanjian Baru, prinsip itu tidak berubah, saudara-saudaraku. Prinsip dalam PL maupun prinsip dalam PB tidak berubah, bahwa pengertian yang sama memberi makan, memelihara pun nanti akan kita temukan dalam Perjanjian Baru. Oke. Perjanjian Baru menyingkapkan tugas Kristus sebagai Gembala Agung yang akan menggembalakan domba-dombanya dengan sempurna, holistik, menyeluruh, paripurna, lengkap. Tuhan Yesus memiliki kualifikasi yang lengkap untuk menggembalakan seluruh umatnya. Setiap jiwa yang bersedia menjadi domba digembalakan oleh Sang Gembala Agung kita. Nah, kita mulai dari sini, saudaraku. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kualitasnya, ya, ketika dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Ada beberapa catatan penting yang akan kita pelajari dan yang harus kita imani menjadi dasar kita untuk bertumbuh semakin teguh dalam Tuhan. Butir yang pertama ketika kita menemukan ini adalah yang pertama, seorang gembala yang baik itu adalah dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, di situ nanti kita lihat ayat 12-13 dalam Yohanes 10 ini, Tuhan Yesus mengkontraskan dirinya sebagai gembala yang baik dengan para gembala upahan. Wah, ini tegas sekali saudara-saudaraku ya. Yang sifatnya itu oportunis, mumpung gitu ya. Dan hari ini kita tidak bermaksud menghakimi, kita banyak melihat ya gembala-gembala atau orang-orang yang terlibat dalam penggembalaan sebetulnya tidak lebih daripada gembala upahan. Kualifikasinya hanya gembala upahan gitu ya. Tentu kita tidak bermaksud menunjuk si A si B. Tapi ini kita membahas orang yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan hari ini kita mau mempelajari ciri-ciri seperti mereka itu gitu ya. Dan kita mau melihat gembala yang baik itu seperti apa. Nah, gembala yang baik itu, gembala upahan, dia tidak, karena dia oportunis, dia tidak merasa terbeban ya. Dia menganggap aku bukan pemilik. Oleh sebab itu dia tidak memperhatikan domba-dombanya. Yang lebih parah adalah ketika serigala datang, ia lari meninggalkan domba-dombanya. Kenapa? Karena fokus pada diri sendiri. Jadi gembala upahan itu adalah orang-orang yang fokus pada dirinya sendiri. Bagaimana kita melihat hal ini di lapangan? Ya, kita lihatlah orang-orang yang hanya mau tampil aja gitu ya. Ketika ada masalah, dia delegasikan kepada orang lain, kepada bawahannya, kepada stafnya. Jadi
hari ini tidak sedikit orang yang membuka gereja jadi gembala itu kayak bisnis, saudaraku, franchise ya. Karena dalam tanda petik bisnis yang menggiurkan. Kalau tanamnya di gereja itu, dia pikir itu investasinya, lalu dia misalnya sound system, dia sampai seratusan juta, dia taruh sound system begitu bagus. Nah, ketika dia tersinggung dengan gembala seniornya, dia pergi, dia bongkar itu semua sound systemnya. Bila penting, bila perlu sampai kabel-kabelnya. Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa sama sekali gitu ya. Dia pikir dia benar saja, dan ketika dia selesai membongkar itu pun tidak ada juga tanda-tanda bahwa dia dipukul Tuhan atau apa, celaka, tidak gitu ya. Nah, itulah yang kemudian melegitimasi tindakan mereka itu. Dia malah menuduh pendeta yang ditolongnya itu, yang pernah dia dukung, adalah orang yang tidak tepat menjadi seorang gembala gitu ya. Padahal kemudian gereja itu jalan terus, nah dia nggak tahu juga entah bagaimana nasibnya. Nah gitu ya saudara-saudaraku ya. Jadi gembala upahan bukan pemilik domba karena dia merasa bukan pemilik domba gitu. Dia hanya ingin menggunting bulu dombanya saja. Akibatnya orang-orang seperti ini tidak memperhatikan kesehatan, kesejahteraan domba-domba itu. Nah ketika sakit, ada kemalangan, ada masalah datang, dia tidak hadir karena dia merasa, capek-capek aku ngurusin orang ini karena dia tidak terbeban gitu ya. Dia fokus pada dirinya sendiri. Nah, gembala yang baik berlawanan dengan gembala upahan tadi. Bahkan ia memberikan nyawanya. Nah, fokus gembala yang baik ialah domba-dombanya, bukan diri sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, apa ciri utama yang paling khas perbedaan dari gembala upahan dan gembala yang baik? Ya ini. Dia merasa bukan pemilik domba, itu gembala upahan. Nah, gembala yang baik itu, dia berkorban untuk dombanya. Bukan dibalik ya, bukan dombanya yang disuruh berkorban untuk dia. Lalu yang kedua, fokus gembala upahan itu adalah diri sendiri, keuntungan. Kalau nggak beruntung, kalau nggak balik modal, maaf teman-teman yang mungkin ini kedengaran agak kasar gitu ya. Tapi fakta begitu. Lalu kemudian, kalau gembala yang baik itu, ia fokus pada domba-dombanya. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah melihat karakteristik gembala di dalam PL. Tidak jarang gembala benaran itu ya, gembala di padang menjaga dombanya, bisa mati, terluka, atau mati atau cacat ketika menghadapi serigala, beruang, singa, binatang-binatang buas. Bahkan perampok-perampok ingin menjarah domba-domba itu. Mereka bertarung nyawa. Gitu. Mereka bahkan tidak menyayangkan nyawanya. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bertaruh nyawa bagi kita, kenapa kita nggak serius mencintai Tuhan, nggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Dia tidak lari ketika bahaya datang. Dia bersama-sama dengan domba-dombanya menanggung beban itu. Bahkan bila perlu dia mempertaruhkan nyawanya agar domba-dombanya selamat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati menggantikan hukuman dosa atas kita di kayu salib. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya. Ia mati supaya kita memiliki hidup yang kekal. Itu kualitas yang pertama. Jadi kualitas pertama memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kualitas kedua mengenal domba-dombanya. Sang gembala agung, dia mengenal domba-dombanya. Yohanes 10:14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus mengenal ginosko, semua domba-dombanya. Kata ginosko ini bukan cuma sekedar mengenal, mengetahui, tetapi dia memiliki hubungan yang intim ya, secara pribadi.
Di dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Allah sudah mengenal kita, bahkan dialah yang terlibat langsung ya membentuk kita di dalam perut ibu kita, dalam kandungan ibu kita masing-masing. Dikatakan Allah mendandani kita, menenun. Allah sendiri, saudaraku. Jadi benar-benar Allah mengenal kita. Dia mengetahui bakat-bakat apa yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan apa yang dalam diri kita. Karena dia yang menaruhnya, saudaraku. Tentu Allah menaruhnya berdasarkan sifat-sifat genetika yang kita terima yang kita warisi dari orang tua kita. Itu pun kadang-kadang ada juga hal-hal yang spektakuler ya. Tuhan menaruh dalam diri seseorang. Ayahnya biasa-biasa saja, tapi anaknya bisa jadi pemimpin, anaknya bisa jadi orang hebat gitu. Nah, itu orang-orang melampaui bahkan kemampuan orang tuanya. Nah, itu pasti campur tangan Tuhan dan si orang tersebut yang menyadari dirinya siapa dirinya dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin memiliki keintiman dengan setiap orang, saudara-saudaraku, dengan setiap pribadi, dengan setiap kita. Hal ini menunjukkan adanya pengenalan dalam diri. Maksud saya, hal ini menunjukkan adanya pengenalan yang mendalam dari Sang Gembala terhadap domba-dombanya sehingga ia dapat mengenal setiap pribadi. Haleluya, saudaraku, Allah mengenal kita, setiap pribadi. Allah bukan seperti bos kita yang tidak mengenal kita secara pribadi. Bos kita yang mengenal kita sebagai karyawan misalnya ya, tetapi Allah mengenal kita sebagai pribadi. Mengapa kita tidak mempercayai ini saja, saudaraku, seperti yang dikatakan Alkitab? Oleh sebab itu jangan ragu, jangan bimbang hanya oleh karena ada masalah, hanya karena kita menghadapi berbagai problem yang kelihatannya ruwet, tak ada sepertinya, tak ada jalan keluar. Justru di situ kita harus teguhkan iman kita bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Dia ada gembala yang baik, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Dia gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita kebingungan selamanya. Mungkin ketika dia mendidik kita, tampaknya dia meninggalkan kita. Itu tampaknya saja ya. Tetapi pada dasarnya tak mungkin Allah meninggalkan kita. Apalagi kita yang selalu berseru dan berharap padanya. Hanya memang kita tunggu saja jalan cara kerja Allah. Jangan takut, jangan bimbang, jangan was-was ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan mengenal kita, kalau kita percaya pada kalimat ini, pada perkataan Tuhan Yesus ini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, aku ginusko domba-dombaku, maka artinya berarti Allah tahu dengan jelas semua pergumulan kita, kepahitan hidup kita, kekecewaan kita, bahkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kita nggak boleh ragu, saudaraku. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita punya Allah, kita punya gembala. Apapun masalahnya, saudara. Yang penting kita bersandar pada Tuhan. Ya, untuk mempraktekkan iman itu memang tidak mudah. Itulah sebabnya Tuhan melatih kita step by step. Dan ingat ya, 1 Korintus 10:13 itu. Tuhan tidak memberikan beban yang melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi dia bawa kita terus. Dan kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh bilang begini, kok masalah nggak habis-habis dari hidupku. Kapan sih aku bisa menarik nafas lega? Habis yang ini baru sebentar udah muncul ini. Nah, disitulah saudaraku, justru masalah-masalah itu mendewasakan kita. Masalah-masalah itu bagikan serigala-serigala buas yang ingin mengganggu kita. Apakah kita berhasil dirampas serigala-serigala masalah itu, atau kita makin memperteguh iman? Jadi kalau kita dihajar serigala, dihadang serigala, jangan malah membiarkan dirinya dimakan serigala itu.
Serigala itu tentu metafora, saudaraku. Dia bisa masalah, dia bisa sifat buruk kita. Mari kita camkan ini Bapak Ibu ya saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan, aku mengenal domba-dombaku, aku ginusko domba-dombaku. Tapi kemudian masalahnya kita kita mengginusko Tuhan atau tidak? Nah, masalahnya kan di kita, bukan di Tuhan. Nah, yang kedua tadi kita masuk ke sini. Mana ya? Dia mengenal domba-dombanya tadi ya. Dia mengenal domba. Dia mengenal kita. Dia ginusko kita ya. Nah, Tuhan Yesus ingin memiliki keintiman dengan setiap orang. Hal ini menunjukkan adanya pengenalan yang dalam, deeper ya, dari sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenali kita. Jadi saudara-saudaraku, kitalah yang tidak kita yang tidak serius ya mengenal Allah ya. Saat Tuhan mengenal kita, nah ini menarik ya kalimat ini ya. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu kepahitan, kekecewaan, bahkan semua. Jadi saudaraku, ada satu hal yang bisa kita lakukan yaitu pasrah pada Tuhan. Nah, pasrah ini tidak berarti pasif. Kita ini pasrah tapi aktif ya. Pasrah tapi aktif, tidak pasif. Tetap kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan ragu saudaraku. Saya sudah 23 tahun ini sejak tahun 2000 melayani Tuhan ya. Mulai dari mahasiswa teologi ya. Saya jalan terbata-bata, saya jalan terhuyung-huyung ya, sempoyongan, ragu-ragu, waduh, tapi terus saya yakin saya ada di titik ini semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan saya. Oke, kualitas yang ketiga dikatakan dia memperlengkapi kita, saudaraku. Dia menyerahkan nyawanya, kemudian dia tadi mengenal domba-dombanya, lah dia memperlengkapi kita. Dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21, sekarang Allah sumber damai sejahtera yang telah membangkitkan kembali Yesus Tuhan kita sang gembala agung atas domba-dombanya dengan darah perjanjian yang kekal, kiranya memperlengkapi kamu, memperlengkapi kita dalam segala hal yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan biarlah ia bekerja dalam kita untuk menyenangkan hatinya melalui Kristus Yesus yang kepadanya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus bukan sekedar gembala, tapi adalah gembala agung, megas, besar, hebat. Tidak ada satupun gembala yang dapat melebihi Tuhan Yesus dari segi kualitas gembala itu ya. Ia adalah gembala yang sempurna, lengkap, utuh. Ia baik, ia benar. Ia menuntun, membimbing kita menjadi pribadi yang sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca Mazmur 23 ya. Tetapi tadi seperti saya bilang, kita harus aktif. Kita nggak boleh malas. Jangan putus asa. Jatuh bangkit lagi, gagal usaha lagi. Jangan berhenti, jangan berpikir Tuhan tak menolong saya. Jangan saudaraku, Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Allah kita itu Allah yang kreatif. Dia Allah yang inovatif. Kalau dia bisa menciptakan dari yang nihil, dari tidak ada menjadi ada, apalagi hari ini. Jangan malas, jangan putus asa. Kita harus bergerak, bekerja, rajin, giat. Sebab Tuhan memberi kesanggupan itu. Dikatakan tadi, memperkiranya, memperlengkapi kamu. Allah yang melakukannya. Memperlengkapi kita dengan segala hal yang baik. Apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Tentu kalau kita pasif, malas-malasan, Tuhan tidak suka ya kan. Dia katakan, hai pemalas, belajarlah pada semut. Tapi saudaraku, biarpun pelajaran ini tampak sederhana, tapi kita melihat sisi dimensi yang lain lagi. Kita diingatkan kembali bahwa kita punya Allah, punya gembala yang memperlengkapi kita.
yang terus-menerus mendewasakan kita. Nah, kualitas yang keempat, ia adalah gembala yang peduli, saudaraku. Ia mencari dan menyelamatkan yang tersesat dan terhilang. Ia meluruskan yang tersesat dan menemukan, mencari sampai menemukan. Bukan sekedar mencari, tapi sampai menemukan. Sampai menemukan. Nah, dia pelukannya terlalu luas, saudaraku, untuk tempat kita berteduh. Kita punya pelukan sempit, saudaraku. Orang yang melukai kita, kita hitung 2-3 kali cukup. Yang keempat kali kita tutup sempit. Pelukan kita sempit bagi jiwa-jiwa, saudaraku, bagi orang-orang. Tapi pelukan Tuhan itu lebar, selalu tersedia tempat bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan kubuat menjadi putih seperti salju. Artinya bagi manusia tidak ada yang tidak udah tak mungkin gitu ya. Tapi Tuhan bisa mengubah itu, saudaraku ya. Itulah keajaiban Tuhan. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan. Bukan mencari. Lukas 15 ayat 4, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 90 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang satu sampai ia menemukan. Garis bawah ini, saudaraku, sampai ia menemukannya. Dia datang mencari dan menyelamatkan. Dia tidak mencari doang. Kita mungkin sering sampai pada kita hanya sampai mencari aja, saudaraku. Kita cari, habis itu nggak pulang-pulang. Maksudnya kita cari, nggak ketemu, ya udah kita biarkan gitu ya. Artinya, kita nggak serius ya. Atau orang ini bikin salah, kita maafkan 1, 2, 3. Habis itu kita tidak mau lagi gitu ya. Cukup gitu ya. Itulah kualitas kasih kita. Tapi jangan juga gara-gara informasi ini, gara-gara firman ini kita bilang, aha, kalau begitu saya buat dosa aja. Saudaraku, kita tidak tahu kapan kita hidup. Bayangin kalau kita lagi jatuh dalam dosa, kita mati di situ, tentu pintu keselamatan itu tak terbuka bagi kita. Kita nggak tahu, saudaraku. Jadi jangan bermain-main ya. Jangan informasi atau firman ini membuat kita berguna sekali. Ada 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 konsekuensinya, saudaraku. Ingat, iblis itu licik. Sekali kita melakukan dosa, dia tidak akan melepas kita. Ingat, dia datang membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Walaupun pengampunan Allah selalu terbuka bagi kita ketika kita mati, sebelum minta ampun, kita tidak akan disambut dalam kerajaannya. Jadi nggak boleh bermain-main. 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Tuhan Yesus memiliki kasih yang luas, lebar, dan dalam untuk menerima kita kembali. Hatinya selalu terbuka untuk mengasihi dan mengampuni kita. Maka jangan keraskan hati. Datanglah pada Tuhan jika kita jatuh dalam dosa. Minta ampun dan berhentilah. Berhentilah. Berhentilah melakukan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kualitas yang kelima, Tuhan Yesus mempersiapkan gembala manusia. Nah, ini saudaraku. Jadi Tuhan Yesus pun mempersiapkan gembala bagi gerejanya, bagi umatnya. Dia adalah gembala agung dan dia mengutus gembala-gembala di kemudian hari karena Tuhan kita Yesus naik ke surga. Kristus adalah gembala agung dari gereja, namun demikian Tuhan Yesus juga menggunakan gembala-gembala manusia kepada Petrus yang memberi perintah untuk menggembalakan domba-domba Allah.
Jadi ide bahwa Allah menyediakan para gembala untuk gereja adalah hal mendasar untuk memahami pentingnya kelembagaan dan fungsi gembala dalam perjanjian baru. Tapi ada dua catatan penting, saudaraku. Kristus adalah pusat penggembalaan. Jadi gembala-gembala manusia ini tidak boleh memusatkan pelayanan penggembalaan itu kepada dirinya, tetapi mengajak jemaat bersama-sama dengan dirinya untuk fokus pada gembala yang agung. Dia hanya diberi karunia oleh Allah, oleh Sang Gembala Agung, untuk melayankan pelayanan penggembalaannya. Dan Tuhanlah yang mengirimkan setiap jiwa yang datang ke dalam gereja atau di jemaat lokal kita, termasuk kita. Kita harus percaya bahwa Allah lah yang menggerakkan kita untuk dibimbing, dididik, digembalakan di gereja lokal kita. Sampai kita dewasa. Sampai kita dewasa dan pulang kembali ke rumah Bapa. Nah, kan ada pertanyaan juga, Pak, bagaimana kalau gembala ini tidak menunjukkan ciri-ciri atau tidak berhasil membawa saya kepada pembaruan atau pertumbuhan iman, pendewasaan itu? Nah, tentu kita bisa berdiskusi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Nah, pelajaran malam hari ini atau pelajaran-pelajaran kita tentang penggembalaan ini semakin membuka cakrawala pikir kita. Kita tidak boleh ragu gitu ya. Ya salah milih baju, nyesal paling ya bajunya nggak menyenangkan, dipakai atau tidak dipakai atau dikasih ke orang, rugi uang gitu ya. Salah pilih jodoh, kalau nggak bertobat ya seumur hidup tersiksa di bumi ini gitu kan. Tapi kalau salah memilih juru selamat, salah memberikan diri digembalakan ya penyesalan seumur hidup lah, baik di bumi maupun di keabadian nanti. Makanya kita harus mendoakan gembala kita, jemaat lokal kita. Dan saya tidak ragu untuk mengulangi bahwa sebaiknya kita bertumbuh di gereja lokal ya, di sebuah gereja lokal. Dulu COVID betul, kita bisa ibadah online gitu ya. Kita nggak pergi ke gereja, tetapi sekarang kan sudah normal kembali. Kita harus bertumbuh di gereja lokal kita. Disitulah kita diuji kemampuan untuk bersekutu itu ya, persekutuan itu ya. Disitulah kita diajar bersama-sama untuk diremukkan, untuk dibentuk, untuk saling memperhatikan, untuk membagi kasih. Nah, keteladanan Kristus sebagai gembala utama itulah yang menjadi topik perjanjian baru. Ingat saudara-saudaraku, nanti kita akan ulang lagi, kita akan ketemuin lagi bahwa apa tugas-tugas dari seorang gembala versi perjanjian baru. Dan saya katakan sama dengan perjanjian lama. Walaupun di perjanjian lama sifatnya masih metafora ya. Sifatnya masih metafora, belum melihat satu orang manusia, yaitu dalam bentuk manusia yang benar-benar bisa menggembalakan manusia itu menurut kehendak Allah. Sampai nanti kemudian zaman PB, Yesus lahir, Yesus datang ke dunia, dan dia yang mengklaimkan, memproklamirkan dirinya sebagai akulah gembala yang baik itu. Jadi, ada 5 kualitas, ya saudara-saudaraku, kualitas Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang megas, gembala yang besar. Mungkin Bapak Ibu suatu saat bisa berdoa, lalu ada dalam pewahyuan Tuhan, bisa menambahkan kualitas ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Mari kita ulang lagi saudaraku ya, kualitas Tuhan Yesus. Pertama, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yang kedua, dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya pun diharapkan mengenal Tuhan Yesus, mengenal Sang Gembala Agung. Yang ketiga, saudaraku, dia tidak hanya
sekedar gembala ya, tapi dia adalah gembala agung yang memperlengkapi kita. Dia memberikan karunia roh kepada kita, semua kita. Tidak ada yang tidak diberikan Tuhan karunia roh. Maka tugas kita adalah mendoakan, menggumulinya. Nanti Bapak Ibu bisa baca banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan cuma 12, bukan cuma 9, bukan cuma itu. Banyak sekali saudaraku. Karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kualitas yang keempat, ia mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Tuhan Yesus mencari sampai ia menemukannya. Ia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, yang terakhir tadi, kualitas kelima, Tuhan Yesus mempersiapkan gembala agung, gembala manusia ya. Dia mengirimkan orang-orang yang dipilihnya menjadi gembala. Termasuk gembala Bapak Ibu yang ada di gereja lokal Bapak Ibu masing-masing. Maka tugas Bapak Ibu adalah menjadi benteng ya, menjadi lo nggak terbalik Pak, bukannya saya yang didoakan gembala saya. Tidak, kita saling mendoakan saudaraku. Sekali Rasul Paulus juga berkata, doakan saya. Doakan aku, jangan lupa bahwa dalam doamu. Gitu ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, doakan gembala kita ya, gembala lokal kita. Supaya dia dapat takut Tuhan, supaya dia dapat hikmat Allah. Dan saudara-saudara tadi ingat, Kristus adalah pusat penggembalaan. Oke, kita lanjutkan. Kristus melihat banyak orang, nah di dalam Matius, Markus, kita melihat kualifikasi Tuhan Yesus yang lain ya. Dia memiliki belas kasihan kepada orang-orang. Dia melihat mereka itu seperti kawanan domba tanpa gembala, tanpa pemelihara. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, akulah gembala yang baik. Lalu Kristus, Tuhan Yesus akan bertindak sebagai gembala yang memisahkan dombanya dan kambing pada hari penghakiman. Nah, Tuhan Yesus adalah suri tauladan bagi setiap gembala dalam menjalankan penggembalaan. Bapak Ibu jangan bingung di sini ya Pak, saya kan bukan gembala, apa pentingnya ini pelajaran ini sama saya? Oh, sangat penting. Sangat penting. Di pembukaan ingat sudah saya sampaikan secara fungsional kita semua ini gembala kita mempraktekkan hakikat pelayanan gembala itu walaupun kita tidak gembala dalam struktural dalam organisasi tetapi secara fungsional suami menggembalakan istri, keluarga Bapak Ibu, ayah ibu menggembalakan anak-anaknya, Bapak Ibu yang memimpin perusahaan menggembalakan karyawannya, kita menggembalakan teman-teman sekantor kita, dan yang paling penting adalah kita memberikan diri kita untuk digembalakan oleh Tuhan. Seluruh tindakan Yesus hanya ditujukan kepada kesejahteraan dombanya. Inilah dia tujuan tertinggi dari seorang gembala ya, untuk kesejahteraan dombanya. Nah, Tuhan Yesus menjaga kekudusannya bukan untuk dirinya, tetapi demi umatnya. Mari saudara-saudaraku, bapak-bapak, kuduskan dirimu ya, supaya anak-anakmu sehat, anak-anakmu selamat. Jangan cemari diri kita dengan uang, penghasilan yang tidak halal, gitu ya, dengan penghasilan yang tidak benar. Apa gunanya Bapak Ibu membawa uang puluhan juta, ratusan juta dibawa ke rumah, tapi itu hasil yang tidak benar. Itu adalah sama seperti memasukkan virus atau racun ke dalam jiwa atau ke dalam roh anak-anak kita, keluarga kita. Suatu saat iblis akan bertindak, dia akan menagih. Anakmu itu, istrimu itu makan duit kotor gitu ya, makan duit haram atau duit apalah, hasil kejahatan. Jadi Tuhan Yesus menguduskan dirinya, bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Ia meratap untuk mendombanya, ia menangis untuk dombanya,
Ia berdoa dan berpuasa demi keselamatan kawanan dombanya. Itulah teladan yang dicontohkan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap gembala. Gembala hadir dalam kehidupan domba-dombanya. Oke. Kristus adalah gembala yang dibangkitkan untuk memberikan kehidupan kepada para dombanya. Gembala agung bersama gembala manusia berfungsi menghidupkan pelayanan gereja. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Karena itu gembala gereja dituntut untuk memiliki kemampuan memimpin, mengarahkan, menggerakkan seluruh anggota jemaat dalam melakukan pekerjaan pelayanan secara efektif dan efisien dalam koordinasi yang baik demi mencapai visi misi gereja yang berasal dari Tuhan tentunya. Nah, gembala memiliki tujuan mentransformasi domba-domba yang digembalakannya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keteladanan gembala berorientasi kepada orang lain. Udah tadi ya. Itulah nilai hakiki kebaikan dari perspektif ilahi. Kebaikan yang sempurna. Nah, kata baik, kalos, berarti keindahan, keunggulan, kecantikan, atau sesuatu yang berharga. Kalos. Kebaikan yang lahir dari dalam kedalaman batin yang meneduhkan, kebaikan yang terbukti dan tahan uji. Artinya, kebaikan itu tidak menuntut balasan. Waduh, ini paling sulit, saudaraku. Karena kebaikan kita itu bersyarat. Bahkan kadang-kadang ketika kita baik ya, kebaikan itu dicurigai, disalah mengerti. Nah, jika hal itu terjadi, kalau memang kebaikan kita itu berkualitas kalos, ketika kita berbuat baik dicurigai, ketika kita berbuat baik dihujat, Allah ada maunya itu gitu ya. Kita berbuat baik disalah mengerti. Kalau memang kualitas kasih kita atau kebaikan itu tadi dari Allah, satu hal saudaraku, kita tidak akan terpengaruh. Waduh, betapa sulitnya saudaraku. Kita cenderung untuk menuntut balas ya. Betapa sulitnya saudaraku. Jadi beratlah memang mau masuk surga itu ya. Oh nggak berat Pak, kan kasih karunia. Betul kasih karunia. Tetapi harus ada buah kasih karunia itu tadi. Tadi dikatakan gembala kita itu memperlengkapi kita loh. Nah kalau kita diperlengkapi, kita nggak lakukan, berarti kita jahat. Bayangin tentara gitu ya. Dia diperlengkapi pemerintah. Untuk satu tentara misalnya pemerintah mengalokasikan dana sampai 10, 20 juta bahkan bisa lebih. Memulai dari pria biasa, pria desa misalnya, pria yang lugu dalam tempo 9 bulan pemerintah mengalokasikan dana sampai 10, 20 bahkan mungkin 50 juta dalam tempo 9 bulan itu. Lalu kemudian ketika bahaya ada musuh menyerang, dia tidak mau saudaraku. Sama seperti itu anugerah. Keselamatan itu anugerah gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan, bagaimana kan gitu. Berarti Anda tidak menghidupi anugerah itu. Nah, kalau tidak menghidupi anugerah itu berarti kita tidak boleh. Kita tidak akan ditarik, kita tidak akan diperkenan dalam kerajaannya. Demikian juga dengan si tentara tadi, begitu ada musuh datang, dia malah minggat, dia malah pergi. Wah, pemerintah punya hak untuk menangkap, memenjarakannya. Sekalipun dia tidak bikin salah atau tidak berpihak kepada musuh. Tetapi ketidakturutannya, ketidakmauannya untuk membela negara itu menjadi sebuah kejahatan. Sebab apa? Pemerintah sudah melatih, membimbing, mendidik dia untuk dijadikan hulu balangnya kerajaan. Nah, kita ini diselamatkan Tuhan untuk menjadi hulu balangnya Allah. Kita menjadi domba-domba yang mampu ya
menyelamatkan domba yang lain, sesama domba. Ketika kebaikan dicurigai, dihujat, disalah mengerti, ia tidak terpengaruh. Ia tidak berubah menjadi buruk. Kita bisa melihat ya dunia politik itu bagaimana ya. Hari ini musuh, 5 tahun lagi menjadi teman. Hari ini dicaci maki, 5 tahun lagi bisa menjadi puji-puji gitu. Itulah politik dunia. Kita nggak ngerti ya. Bahkan bukan tahun 5 tahun lagi. Besok lusanya gitu ya. Hari ini marah-marah, 3 hari kemudian sudah peluk-pelukan. Nah itulah dia. Demikian juga sebaliknya, hari ini peluk-pelukan, bentar lagi udah marah-marahan, saling caci, saling serang. Pada saat seperti itulah kebaikan itu menjadi unggul ya Bapak Ibu. Aduh, ini kayak mimpi aja kita ya. Bisa nggak kita kayak gini? Harusnya bisa ya. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, malah kita memberkati. Pada saat itulah kebaikan itu menjadi unggul, indah dan sangat berharga. Nah, kualitas kebaikan itulah yang kita dapatkan dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya berhenti dulu di sini. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih pada Pak Edwin atas jabaran materinya malam ini. Luar biasa ya Pak tentang Gembala yang agung. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, atau bagi yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, maka akan dibuka unmute-nya oleh operator kami. Ya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya untuk materi malam ini, atau mau di sharing juga boleh ya Pak Edwin ya, sepertinya ya Pak. Boleh. Materi malam ini, iya. Baik, kalau belum ada, saya dulu deh Pak. Ini saya tertarik dengan dengan tadi Pak Edwin bilang bahwa kita diperlengkapi. Artinya kan setiap orang itu pasti mempunyai karunia ya Pak, diberi oleh Tuhan. Nah, berarti kalau kita menyia-nyiakan karunia itu, sebenarnya itu bagaimana Pak? Tidak benar ya Pak ya, sikap seperti itu ya Pak. Maksudnya kita bisa gitu, tapi kita bilang nggak bisa gitu. Jadi apa itu, seperti males kali apa gimana ya Pak? Seperti itu ya, gimana Pak? Tolong diperjelas. Coba ya baca Yakobus 4:17 itu Bu. Coba Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. 4 ayat 17. Ayat 17. Ya. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, tegas sekali ya Pak Edwin. Iya. Ayat ini. Tahu bukan jahat loh, tahu yang baik tak dilakukannya, dia meleset hamartia. Nah, pertanyaan gini, kalau meleset kira-kira nyampe tujuan nggak Bu? Tidak Pak. Enggak kan? Itu. Berarti dia tidak masuk tujuan Tuhan. Nah, kalau kita nggak. Jadi ada unsur kesengajaan gitu kayaknya. Nah, itu termasuk sudah berdosa ya Pak. Padahal
bisa berada mampu tapi tidak mau melakukannya ya. Seperti itu ya berarti. Iya. Atau gini Bu, memang dia tidak diajarin atau tidak mau belajar tadi ya. Dan orang tidak tahu itu kan Hmm. banyak hal ya. Orang tidak tahu itu ada banyak hal penyebabnya. Ada memang karena nggak mau tahu. Yang kedua, ada orang yang tidak pernah tahu karena tidak dikasih tahu gitu ya. Nah, kalau Hmm. Iya, berarti jadi ada banyak faktor ya, Pak, penyebab orang itu iya, tidak mau melakukan ya. iya, dia punya kapasitas, tapi karena Mm-mm. memang dia tidak tahu, dia tidak lakukan. Apakah orang ini bersalah? Bersalah menurut ukuran Tuhan ini bersalah. Tapi yang lebih parah lagi adalah dia tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, dia dengan sadar menolak melakukannya karena merasa tadi bukan bagianku gitu ya. Itu bukan urusanku. Ngapain capek-capek, apalagi kalau sampai menyita waktu, memakan korban, korban uang, korban tenaga. Ah, enggak ah, oh enggak ah, enggak mau ah, pelayanan capek gitu ya. Bukannya dapat duit malah ngeluarin duit. Tapi kemudian dia kan berhadapan dengan pengadilan Tuhan nanti kan. Yang ditagih Tuhan itu pertama-tama apa yang sudah kau lakukan dengan bakat-bakat yang kubuat dalam dirimu kan itu. Dengan karunia yang kau kuberikan bagimu gitu kan. Nah, itu kan mengerikan ketika kita bilang nggak ada gitu. Waduh selesai. Itulah yang ingat Bu perumpamaan Tuhan Yesus yang memberikan talenta 10, 2 dan 1. Nah, itu yang ditagih Tuhan kan. Mana Iya, Pak, hasil betul. kerjamu gitu ya. Yang 5 ini jadi 10. Oh, bagus. Yang 2 ini 4. Oh, bagus. Nah, yang 1 malah dia bilang, aku tahu kau jahat. Jadi aku tidak bungakan uangmu. Nah, digituin gitu ya. Lalu Hmm. Tuhan itu malah bilang, udah tahu kamu aku tegas. Lemparkan orang ini, nggak ada belas kasih lagi loh, Bu. Ngeri ya? Iya, iya, Pak. Iya. Betul. Nggak ada belas kasih sama sekali. Udah nggak ada pengampunan di situ. Kamu udah tahu, sebenarnya bukan jahat itu ya, tegas ya. Udah tahu kamu aku tegas. Tapi kamu main-main ya. Kamu nggak takut sama aku. Kamu nggak sungkan, nggak segan, nggak hormat. Ya udah jadilah sesuai dengan kemauanmu itu. Nah, terimalah ketegasanku. Dibuang dia, dimasukkan penjara, coba gitu ya. Jadi yang ditagih Tuhan nanti itu apa yang kau buat dengan talenta, bakat, karunia yang sudah kutaruh dalam dirimu. Wah, kita gelagapan. Nggak ada kita bilang gitu. Ya udah sana kamu. Tapi kita bilang kita kan nggak buat jahat, aku kan nggak begini. Nah, sedang yang sudah mengembangkan talentanya lagi nanti masih aku tidak kenal kamu, Matius 7, 21, 22, 23 itu. Iya, betul. Iya, Pak. Apalagi, iya, apalagi yang nggak buat apa-apa. Iya, betul, Pak. Betul. Iya, Nah, ini satu itu. lagi nih, Pak, yang Oke. mengenal dombanya. Nah, Pak Edwin, kalau sekarang ini kan gereja itu kan umatnya banyak, Pak. Nah, bagaimana Mm-mm. gembala itu bisa mengenal dombanya yang segitu banyak, Pak Edwin? Nah, ini Ah, bagaimana nih kalau ini? Iya, silakan, Pak. ya, sekarang ada namanya tim penggembalaan, Bu. Jadi kayak gereja kami, ya kan, itu kalau di pusat itu kan bisa sampai 3.000 atau 5.000 ya. Nah, jadi memang dulu waktu saya masih di pusat, setiap hari kami jalan, ada aja pelayanan kami. Yang rumah sakit lah, maka kita punya nomor telepon ya, yang sekretariat yang bisa dihubungi 24 jam. Jadi kadang-kadang kami pergi jam 11 malam, pernah juga jam 1 pagi, pernah gitu ya. Kita melakukan pelayanan itu. Jadi memang ada tim penggembalaannya. Nah, tim penggembalaan ini nggak satu orang, tapi satu tim. Kita bisa berapa orang gitu ya, bisa 10-an orang. Jadi dan memang ya adalah sistem pembagian kerja dan itu kan mengacu kepada
nasihat Tuhan kepada Musa. Ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin Oh lima iya, puluh, pemimpin 10. Jadi organisasi gereja modern sekarang sudah, yang penting jalan gitu ya, jalan dan tidak pilih-pilih. Nah, kalau kami dulu Bu bukan muji diri ya, kami jemaat cuman adiknya gitu aja ya, saudaranya yang nggak kami kenal, bukan jemaat kami. Ketika dia tidak dilayani gerejanya, dia ngadu ke kami pergi gitu ya. Pak, ada saudara saya begini, di mana? Di sini. Dan kami tidak pernah milih-milih, Bu. hmm, Kami melayani saya langsung ya, saya pernah. Kami melayani orang yang rumahnya itu cuma di pinggir bantalan rel gitu ya. Yang sakit diabetes, demam busuk kakinya. Nah, kita tanya keluarganya di mana, dia gerejanya di mana. Beberapa yang memang kita mampu tangani, kita tolong ke rumah sakit. Ada yang sampai meninggal. Jadi, ya memang kadang-kadang mereka nggak ke gereja juga gitu ya. Orang-orang seperti itu kasihan juga ya. Nah, kita yang dipanggil gitu ya. Karena mereka tahu gereja kita tidak pilih-pilih dari gereja mana pelayanannya. Jadi, tim kita yang dipanggil. Saya melakukan itu dulu waktu saya di tim diakonia gereja kami. Jadi, bagaimana menangani jemaat yang ribuan? Ya, ada tim. Maka tim penggembalanya nggak satu ya. Ada yang melayani pernikahan, melayani pemberkatan apa? eh, Pengurapan rumah, toko dan sebagainya lah gitu ya. iya, Ada yang iya. sakit, kita jalan terus gitu Bu. Oh iya, berarti ada tim ya Pak ya. Nah, makanya saya tadi mikir, Ya, atuh kalau banyak banyak gembalanya, banyak dombanya bagaimana? Oh ya, benar berarti dibagi ya tim tim berapa orang untuk berapa wilayah gitu ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. iya, Oke. iya. Ya baik, Oke ya, kita terima lanjutkan kasih. ya. Ya kita lanjutkan lagi. Silakan Pak. Sama-sama Ya. Bu. Ya, mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita sampai sini sekarang ya. Keberhasilan seorang gembala keluar ya Bu ya. Tidak Pak, tidak keluar. Oh, tidak Oh iya, keluar. keluar keluar Pak. Barusan keluar ini. Ya, Oke, oke, oke. sebentar. Ya, Ya, keberhasilan ya seorang sudah. gembala, ya, keberhasilan seorang gembala tergantung pada bagaimana ia menaruh jemaatnya dalam hatinya. Nah, ini saudara-saudaraku, kunci seorang gembala, apakah dia memang benar-benar ada, apakah jemaatnya itu ada di hatinya, gitu ya. Nah, Paulus menuliskan ini ya kepada jemaat Filipi, kamu ada di dalam hatiku. Jadi, intinya keberhasilan penggembalaan itu adalah menuntut kasih yang sungguh-sungguh. Rasul Paulus melihat keselamatan orang lain adalah merupakan tanggung jawab setiap jemaat. Nah, Paulus, saudara-saudaraku, melihat keselamatan tanggung jawab setiap orang yang bertumbuh dewasa sebagai buah dari penggembalaan. Nah, Paulus sendiri berkata, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Inilah kerinduan hati Paulus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi, saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukannya untuk menggembalakan, seorang gembala tidak boleh lupa bahwa jiwa-jiwa lain di sekelilingnya menunggu untuk diselamatkan. Itu tadi ya, kita harus memiliki kepedulian kasih kepada setiap jiwa-jiwa. Nah, ada beberapa cara yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam pelayanan penggembalaannya yang bisa juga kita lakukan. Yang pertama, menjadi teladan. Ini pun merupakan pelayanan kita, Bapak Ibu ya. Kita berjuang menjadi teladan, bukan pura-pura ya, bukan supaya dipuji, tetapi karena kita bertumbuh tadi menjadi domba yang dewasa. Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Rasul Paulus terlebih dahulu meneladani Kristus, baru kemudian menyatakan supaya orang lain melayani dia, meneladani dirinya. Nah, kita nggak boleh takut, saudaraku, untuk masuk dalam dimensi ini ya. Kita harus berani berkata, teladani diriku, gitu ya. Jadi keteladanan diri kita itu adalah hasil dari meneladani Yesus. Nah, ketika orang tanya kita, itulah disitulah kita tunjukkan bahwa inilah orang yang meneladani Yesus. Lalu kemudian
Paulus juga melalui khotbah dan mengajar. Jadi ini pelayanan penggembalaan yang praktis, Bapak Ibu ya. Tadi menjadi teladan. Ayo kita berjuang jadi teladan. Bukan sekedar supaya dipuji, tapi supaya orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Yang kedua, melalui khotbah dan mengajar. Nah, yang ketiga, melalui surat-surat gitu ya, SMS, WA. Bapak Ibu bisa melakukan itu gitu ya. Kita bisa membagikan khotbah, tapi kemudian kita berubah. Jangan jadi dimaki orang. Ada orang yang rajin ngirimin khotbah gitu ya, rajin ngirimin renungan harian, ayat-ayat suci, tetapi kelakuannya buruk. Itu nggak jadi teladan yang baik. Itu malah membuat orang begitu dikirim kita dihapusnya gitu ya. Allah ini memenuhin memori gua aja nih gitu ya. Rajin ngasih-ngasih begini, tapi kelakuannya nggak berubah. Nah, kita mulai dari apa? Memberi teladan dulu. Nah, itu yang dilakukan Rasul Paulus. Lalu kita nanti sharing-sharing, walaupun mungkin tidak khotbah formal, tapi kita bisa sharing-sharing firman. Itu pun adalah cara menggembalakan cara praktis. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu menjadi gembala formal gereja, tapi kita bisa melakukan fungsinya ya. Lalu kemudian melalui surat hari ini melalui WA. Nah, Paulus sendiri menyusun 9 surat ya. Jemaat Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, baru Timotius, Titus, dan Filemon. Nah, itu tadi Rasul Paulus, versi Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan Petrus? Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3 ya, bukan sampai 5 ya. Rasul Paulus mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Nah, ada beberapa catatan penting yang mau kita bahas terkait dengan pernyataan Petrus tadi ya. Jadi yang pertama, tugas seorang penggembalaan itu adalah, nah ini yang saya katakan tadi, di dalam PL kita menemukan tugas ini juga memelihara, memberi makan. Makanya saya katakan tadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Padahal jarak antara PL-PB itu, situasi PL dan PB itu berbeda jauh. Tetapi prinsip kebenaran dari surga tidak berubah, saudaraku. Bukan hanya zaman kita ini aja, seandainya kita dunia ini masih ada 2000 tahun lagi, 2000 tahun lagi pun prinsip ini tidak berubah. Nah, secara praktis, pelajaran butir-butir pelajaran ini bisa kita terapkan ya. Bisa kita terapkan di lingkungan kecil kita, di lingkungan kita masing-masing. Nah, tugas penggembalaan, tadi sudah kita lihat ya di atas, hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang tugas-tugas penggembalaan yang bisa kita kerjakan juga, yang pertama dikatakan memelihara. Memelihara. Dalam bahasa Indonesia, kata memelihara ini bisa juga digunakan menggembalakan. Nah, kata menggembalakan itu sejajar dengan memelihara. Nah, kata memelihara dari istilah Yunani poimano. Artinya memelihara sebagai gembala. Persis seperti seorang gembala terhadap dombanya, benar-benar gembala terhadap dombanya. Jadi, fungsi seorang gembala dalam memelihara ini adalah dia memberikan makan minum domba-dombanya. Nah, dalam hal kerohanian, seorang gembala itu mengajak jemaat Tuhan untuk menikmati makanan rohani. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini banyak
atau tidak sedikit domba-domba Tuhan yang tidak terpelihara dengan baik. Mereka makan sembarangan, saudara-saudaraku ya. Mereka tidak diberi rumput yang sehat, minuman yang sehat, yaitu firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang ditafsir secara benar. Betul mereka seakan-akan dipelihara, padahal sebetulnya tidak. Padahal sebetulnya tidak. Orang tua, kembali kepada cara praktis, suami, istri, mari kita gembalakan keluarga kita dengan baik. Kita pelihara di dalam kasih Tuhan ya. Memelihara, merawatnya. Pertama-tama kita berikan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan yang murni. Hari ini saudara-saudaraku, banyak siaran dari internet ini ya, banyak sekali ya dari internet. Bisa YouTube, bisa tulisan berupa apapun yang melimpah. Nah, kita harus menyaring ya, kita harus menyaring. Saya nggak tahu ya, saya dikirimin gambar sama seorang mahasiswa saya. Ada KKR di mana ya, anak kecil dorong-dorong itu. Orang pada rebah gitu ya. Lalu dia tanya, Pak Edwin gimana ini menurut Pak Edwin? Saya nggak tahu, gue bilang. Saya nggak bisa. Karena secara alkitabiah tidak ada seperti itu. Saya juga tidak ada di situ gitu. Jadi saya tidak tahu gitu ya. Apakah ini kategori sihir katanya? Saya nggak bisa jawab. Saya tidak bisa justifikasi gitu ya. Saya tidak bisa menjawab secara tuntas. Tetapi yang aku tahu Alkitab tidak ada seperti itu gitu ya. Walaupun memang dalam kitab Amos ya, dari mulutmu anak-anak kecil itu ada seperti itu ya, dan itu nanti dikutip oleh Petrus waktu di Kisah Para Rasul. Orang-orang pada rebah, lalu kemudian pendetanya begini rebah lagi gitu ya. Nah, salah seorang pendeta di Jakarta ini pernah mengatakan mengkritik praktik-praktik seperti itu. Dan dia bilang dengan tegas dan berani, hadirat Tuhan tidak pernah menumbangkan gitu ya. Bukan menelentang gitu ya. Beliau mengajarkan, tapi membuat orang tersungkur sujud ke depan, bukan terjengkang ke belakang gitu ya. Saya pernah mendengar begitu juga. Saya pikir-pikirkan gitu jawabannya. Ini kan orang dikibas begitu lalu jatuh terbelang ke belakang gitu. Nah, saya hanya mau belajar dari Alkitab aja. Alkitab bilang, maka tersungkurlah mereka di kaki Yesus. Mereka tidak terjengkang. Mereka tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Mereka bersimpuh di kaki Tuhan Yesus. Jadi, sujud, jatuhnya itu sujud. Bukan telentang begitu. Nah, saya bilang gitu. Ya terserah kamulah menafsirkannya gitu ya. Saya tidak bisa tegas bukan karena saya takut apa tidak gitu ya. Ya, banyak juga cara kerja Tuhan macam-macam. Tapi yang jelas ini tidak ada. Yang saya pahami tidak ada dalam Alkitab. Jatuh terjengkang ke belakang. Yang ia tersungkur, iya tersungkur. Selalu Alkitab katakan tersungkurlah, iya. Orang tersungkur itu kan jatuh nunduk kepalanya ke bawah. Sikapnya hormat, sikap menyembah. Bukan jatuh terlentang begitu ya. Nah, terutama kita menjaga dari spirit dunia ini ya, spirit dunia ini. Yang kedua, menurut catatan Petrus, tugas penggembalaan itu adalah mengawasi, epikopeo, yang berarti peduli, yang penuh kewaspadaan. Nah, seperti saya bilang tadi ya, Pak, bagaimana menurut Bapak peristiwa ini? Saya hanya tunjukkan gitu ya, tidak ada Alkitab yang membuat orang itu ketika hadirat Tuhan datang, orang terjengkang. Semua itu orang bersujud, tersungkur, tengkurap,
jatuh rebah, bukan jatuh ke belakang. Nah, disinilah fungsi seorang gembala itu melindungi dari bahaya itu. Maka seorang gembala itu memiliki tugas yang berat. Kalau dia bukan gembala upahan, bukan gembala oportunis. Seorang gembala di tangan, dalam tanda petik ya, Bapak Ibu jangan disalah tafsirkan. Di tangan gembala kecil inilah keselamatan kita pada dasarnya. Kenapa? Kita menerima otoritas dari Allah, gembala agung, melalui gembala-gembala kecil kita. Gembala lokal kita maksud saya. Tapi dengan catatan, mata kita harus tajam, roh kita harus tajam. Benar-benar melihat orang ini adalah gembala yang dipakai Tuhan untuk menggembalakan kita. Sekali lagi, kita punya andil, saudaraku, untuk mendoakan setiap pelayanan gereja lokal kita. Nah, yang ketiga maksud saya, kita tidak boleh memaksa. Kita tidak boleh memaksa. Seorang gembala jemaat harus memikul tanggung jawabnya bukan karena suatu keharusan atau suatu kewajiban, melainkan karena itu adalah suatu kehormatan. Ini saudaraku ya, kehormatan. Jadi pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban yang memberatkan kita. Bukan kewajiban yang yang memaksa, bukan. Tapi pelayanan penggembalaan itulah sebuah kehormatan. Betapa mulianya kita diberi Allah kehormatan. Dikatakan Yohanes 12 ayat 26b, barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Menggembalakan harus dipandang sebagai sukacita dan kehormatan. Jadi, Bapak Ibu, ada beberapa gereja yang dalam organisasinya buat gembala musik gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa rohani kita gunakan istilah gembala ya. Gembala musik, manajemennya, gembala administrasi, dan sebagainya. Ya seperti misalnya ini jadi gembala, moderator itu ya gembala juga lah gitu ya, secara fungsional. Ya harus sabar-sabar gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang salah klik, ya apa, ya kita pengen marah juga kita. Tapi kan tidak boleh kita menggembalakan. Ibu Fuiling kan menggembalakan. Bu Heni menggembalakan Sema ini gitu ya. Ya harus punya jiwa besar. Karena kita menghadapi teman-teman yang rindu melayani, tetapi jiwanya belum gitu ya, belum siap untuk sepenuh hatinya melayani itu. Jemaat-jemaat rindu belajar, tetapi hatinya masih berontak-berontak juga. Nah, disitulah tugas kita sebagai gembala. Gembala sema, gembala moderator. Kan perasaan juga kalau ketemu orang-orang yang nggak bisa dibilangin gitu ya. Tetapi puji Tuhan mereka masih mau belajar. Kita hargai itu gitu. Jangan gara-gara kita tersinggung, kita cut orang, kita tutup kesempatan baginya, jangan gitu kan. Tapi kalau memang udah keterlaluan, mungkin tidak cocok dengan kita, ya suruh pilih kandang lain lah. Kalau nggak bisa juga dibilangin. Nah tentu kalau bergabung di suatu area, di suatu tempat, kita harus belajar untuk taat otoritas itu, menundukkan diri. Jadi jangan dengan paksa ya. Kemudian jangan mencari keuntungan. Nah, dalam istilah bahasa Yunani ini sebenarnya digunakan kata ini ya, saudaraku, terjemahannya ini. Keuntungan yang memalukan gitu. Bapak Ibu ya, saya bukan ngata-ngatain, tapi ini jadi pelajaran kita. Pada suatu hari saya ditelepon seorang ibu gitu ya, Pak Edwin. Ya Bu, Bapak bisa ngisi pelayanan nggak di tempat saya khotbah gitu ya. Kapan? Besok. Loh, kok mendadak Bu? Biasanya Ibu nggak pernah begini. Ibu selalu ngasih spare waktunya seminggu atau paling lama 5 hari dulu gitu ya.
Iya Pak Edwin, ini mendadak. Akhirnya ngobrol-ngobrol, lalu di akhir percakapan gitu Pak Edwin saya mau menyampaikan sesuatu, boleh nggak? Kata, boleh. Ada apa? Sebetulnya untuk besok itu sudah ada pendeta yang saya undang katanya. Dan si pendeta itu sudah menyetujui bahwa hari besok itu dia akan melayani. Tapi mendadak pagi itu, misalnya ini Kamis acaranya, Rabu pagi si pendeta itu nelpon si ibu. Dia bilang, Bu, saya maaf ada pelayanan mendadak gitu ya. Waduh, nah pelayanan mendadak. Ya si ibu kan nggak bisa marah-marah kan gitu ya. Akhirnya si ibu terima aja. Iya Pak, baik selamat melayani gitu lah ya. Akhirnya selesai. Nah, jadi sekitar jam 10 atau jam 11 itu si ibu ini telepon saya tadi. Lalu dia tanya, Pak besok bisa mengisi nggak? Oh bisa, saya bilang itu. Lalu kemudian diceritakanlah cerita tadi itu. Lalu dia tanya pendapat saya, bagaimana menurut Pak Edwin begitu? Aduh, ya nggak mungkin juga kita rendahkan teman kita ya sama-sama pendeta gitu ya. Ya, nggak tahu lah Bu, begitulah hari ini pelayanan itu. Yang yang dia bilang nggak enaknya itu kenapa harus hari ini mendadak. Coba seandainya Pak Edwin nggak ada yang kan saya tidak punya referensi kenal pendeta banyak. Saya kan kenal hanya beberapa saja. Saya bilang aja, ibu itu udah puji Tuhan Bu, ibu nggak dipermalukan gitu kan ada yang sudah menggantikan. Ya, gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, saya pikir keuntungan yang memalukan tuh ya kayak gini juga ya. Dia batalkan di sana karena mungkin pelayanan di tempat lain itu lebih banyak, lebih menguntungkan apapun bentuknya. Saya tahu memang kalau ibu ini pelayanan di tempat ibu ini, ya sorry ya saya kalau saya sampaikan, ya sekedar transport aja dikasih gitu ya. Tapi saya selalu suka cita gitu ya. Kalau diundang ibu itu saya suka cita sekali. Sekedar transportasi aja gitu, yang transport ini apa gitu ya. Terus bagi saya sudah luar biasa gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan peserta, nggak banyak sih, 15 ibu-ibu semua itu, 15 orang, kadang-kadang 20 orang. Nah, tapi kemudian si Bapak Pendeta yang diundang semula itu membatalkan segitu aja gitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan yang merasa sedih juga. Apakah betul ada yang mendadak, toh dia pelayanan juga kan katanya. Ada pelayanan mendadak. Apalagi kalau ternyata pelayanan itu menjanjikan secara ekonomi, nilai ekonomi lebih besar. Nah, itu kan memalukan sebetulnya. Jadi motifnya nggak benar gitu ya, motifnya salah. Itu nggak kudus lah. Maka di sini kata orang gembala jemaat tidak boleh rakus, uang, tidak boleh orientasi keuntungan pribadi, ia harus memiliki tujuan dan motivasi yang kudus. Petrus pernah apa ya, memarahi orang ya, menghardik orang ya. Dikatakan kiranya binasalah kiranya uang itu bersama-sama dengan engkau. Ini waktu itu ada seorang Elimas apa siapa ya, seorang mantan dukun kali ya, peristiwa ini yang dia bilang supaya dia diberi kemampuan untuk menumpangkan tangan ya, mencurahkan Roh Kudus. Berapa aku bayar katanya. Nah, Petrus marah ya, dihardik lah, binasalah uangmu bersama-sama dengan engkau. Nah, Petrus otoritas sorga, dia tidak duniawi ya. Dia tidak bilang sini uangnya. Tidak ya, saudaraku. Oke. Yang kelima, memiliki pengabdian diri. Jadi, saudaraku, pelayanan bukanlah usaha yang semata-mata mengejar hasil. Pelayananlah hati yang tergerak yang menjadi sumber yang tak habis-habisnya bagi sang gembala. Pelayanan bukanlah ditujukan bagi pemuasan kepentingan sendiri, tapi demi kepentingan Tuhan dan demi kepentingan sesama kita manusia. Yang keenam, jadi ini saudaraku ya, kita harus bergerak dari mengabdi
Nah, kalau pengabdian diri ini menjadi motor bahan bakar kita, saya yakin dan percaya kita akan kuat sekalipun kita didera oleh banyak masalah, didera oleh banyak problem. Kita akan tough ya, teguh, kokoh, mampu bertahan di situ dan tetap memberi yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik dan yang terbaik. Nah, kiranya ini mengisi relung hati kita, mengisi pikiran kita sehingga kita tidak cemas, tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu, tidak loyo ya, tidak jatuh dalam permainan iblis. Ada Allah yang bersama kita. Yang keenam, jangan memerintah atas mereka. Nah, seorang gembala tidak boleh diktator. Kita tidak boleh diktator, main perintah seenaknya. Jangan memaksa, sewenang-wenang, arogan. Kalau nggak suka kita pecat. Petrus memunculkan suatu ide yang menentang pendapat bahwa wewenang akhir ada di tangan gembala jemaat. Semua tindakan penggembalaan harus ditundukkan di bawah ketuhanan Kristus. Jadi nggak boleh seorang gembala itu jumawa ya, sombong angkuh. Seakan-akan dia menjadi pusat. Padahal Yesuslah yang menjadi pusat. Jadi penggembalaan kita, pelayanan penggembalaan kita harus ditundukkan di bawah ketuhanan Kristus. Petrus merangkum tuntutan karakternya dengan berkata, hendaklah kamu menjadi teladan. Keteladanan yang dimaksud bukan hanya berarti memberi contoh kepada kegiatan fisik semata, yang lebih utama adalah gembala jemaat dalam menjadi teladan dalam mengikuti Kristus dan terpusat pada Kristus. Oke Bapak Ibu, itu slide terakhir kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada diskusi, silakan. Ya, ya baik. Terima kasih, Pak Edwin. Baik Ya. kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang ingin bertanya atau diskusi, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang tidak jelas, boleh Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Edwin pada malam ini. Ya, silakan. Mungkin pada kagum kali ya Pak, atau keperangan dengan materi malam ini. Tapi Pak, ini mengenai pengembalaan ya Pak ya. Ya. Berarti ini bukan hanya untuk ini kan ya Pak, maksudnya hanya untuk pendeta atau untuk ibu gembala, bapak gembala, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk kita ya Pak, maksudnya seperti penggembala dalam keluarga, terus dalam komunitas atau grup ya, seperti itu ya Pak sebenarnya ya. Betul, dan memang inilah sasaran dari tema kita ini ya kan. Dari 3 kali pertemuan ini saya sedang menunjukkan bahwa pelayanan penggembalaan itu melintasi gembala formal ya, gembala gereja. Tetapi secara prinsip kita melihat bahwa kita memang semua adalah terlibat dalam penggembalaan dan kita semua adalah gembala-gembala kecil dalam skup lingkungan kita, dimanapun kita berada, dan kita harus menyadari itu. Maka tadi pertanyaan Bu Huiling tadi, bagaimana kita kalau nggak tahu karunianya? Ya karena kita memang nggak belajar atau nggak pernah mendengar informasi. Nah malam ini paling tidak ada 15-16 orang yang sudah mengetahui bahwa Anda pun adalah gembala-gembala secara fungsional. Ibu-ibu di sini kalau buka warung ya, atau buka toko, karyawanmu itu adalah gembala domba-dombamu gitu ya. Betul. Iya, kalau Anda punya perusahaan kue, karyawanmu itu adalah domba-dombamu. Jadi bukan sekedar karyawan. Bagaimana Anda memperkenalkan Kristus kepada mereka? Jadi ketika mereka terima gaji, mereka bukan terima gaji sekedar terima gaji, tetapi mereka menerima kebaikan kita itu ya, kebaikan kita. Dan kita percaya Allah memelihara mereka melalui kita. Nah, sudah memelihara ini kan udah tugas gembala. Makanya jangan dipotong gajinya gitu ya. Jangan Iya. Pokoknya jangan dicurangi. Ketika memelihara, itu kan sudah bagian daripada pelayanan penggembalaan itu. Sambil kita doakan dalam hati, Tuhan berkati orang ini, jamah hatinya. Nah, itulah dia, memberikan
memberi makan minum itu kan. Bapak Ibu secara fisik bahkan ketika Anda memberi gaji itu ya, atau nggak usah jauh-jauh pembantu di rumah kita, asisten rumah kita, itu pun adalah domba Iya, kita. Dan Anda sedang menggembalakan jiwa satu atau dua asisten rumah tangga, satu atau dua jiwa. Itu domba yang harus menjadi target penginjilan kita loh. Jadi ini praktik sekali gitu ya. Cuman sayang ya, yang praktis seperti ini nggak kita dengar gitu ya. Nggak kita dengar. tidak kita sadari ya Semua Pak, gitu. seperti itu Iya, ya. Iya, betul. Iya. heeh. Ibu Willing ada asisten di rumahnya? Tidak Pak, kebetulan tidak. Tidak ya? Iya, Iya, iya. Kan berarti kadang-kadang ada Pak, orang Kristen. Mm-mm. ya silakan Pak, ya silakan. Ada kan orang-orang Kristen yang keras, kejam sama asisten rumah tangga, dimaki, goblok kamu, tolol kamu, katanya Iya, gitu kan. betul. Mm-mm. Lalu gajinya dipotong 2 kali bayar gitu ya. Sampai terluka Iya, orang ini. Nah, ketika dia dibilang Yesus itu baik, Yesus itu nggak percaya dia. Apaan Yesus baik gitu ya. Nyonya saya kejam gitu. Nyonya saya gaji saya pun 2 kali bayar gitu. Kasar bicaranya. Nah, coba kita menggembalakannya. Itu kan kita menggembalakan, memelihara tadi. Apalagi kalau asisten kita itu suaminya nggak kerja atau mungkin single parents gitu ya. Dia punya anak 3, suaminya meninggal atau bercerai. Jadi kita memelihara hidupnya. Nah, itu kan dah, itu tadi sudah kita bahas. Itu kan fungsi seorang gembala. Jadi Bapak Ibu udah gembala, walaupun Bapak Ibu tidak di gereja pelayanan, tapi Anda di rumah. Dan Anda punya tanggung jawab. Dan gembala kita semua, gembala agung kita Yesus. Bapak Ibu menggembalakan 1 jiwa, 2 jiwa itu, dan di hadapan Tuhan kualitasnya sama. Gitu. iya benar Pak. Dan ini mengenai ini juga ya Pak, teladan ya. Tadi Pak Edwin ada membahas tentang teladan. Ya sebenarnya mengenai teladan ini memang tidak mudah ya Pak. Maksudnya, jadi kita yang dimaksud dengan teladan di sini, kita bisa mengatakan kepada orang lain atau mengajarkan, tapi terlebih dahulu kita harus bisa mempraktekannya pada diri kita sendiri ya Pak. Yang benar seperti itu ya Pak Edwin Iya, ya. iya, Supaya iya. orang lain itu bisa melihat teladannya pada diri kita. Maka ketika itu orang itu akan respect secara tidak langsung kepada kita. Seperti itu ya Pak Edwin ya, mengenai teladan Iya, ini Bu. ya. Iya. Iya, betul sekali. Dan sepertinya banyak orang yang bisa bicara tapi nggak bisa meneladani ya Pak Edwin. Saya melihatnya Ya, sih seperti termasuk itu. iya, betul lah. Makanya kan ngeri-ngeri sedap gitu kan, ngeri-ngeri. Iya. Tapi kita harus bicara. Kita harus bicara. Akhirnya kita kan dikejar ya. Jangan jadi kita takut bicara, kita dikejar. Jadi kita dituntut untuk, jangan ngomong doang kamu gitu ya. Ayo lakukan. Ya. Betul, betul Pak Edwin. Jangan Iya, juga jadi berhenti belajar gitu ya. Aduh Pak, berat kali pelajarannya, aku belum mampu. Jangan gitu, itu pasti pikiran dari iblis. Dia iya, nggak mau, iblis kan nggak mau kita bertumbuh, belajar terbuka. Kalau iblis maunya kita menyerah, lalu nggak bertobat, nggak berubah. iya betul. Ya itulah Pak ya, kalau menurut saya sih eh, ya kita berkata menginjil, maksudnya memberitahu kepada orang lain, tapi kita juga harus bisa menunjukkan, membuktikan apa yang kita ucapkan kepada orang lain ya Pak. Seperti tadi Pak Edwin bilang Iya, men-share firman gitu di ya, grup atau di mana, tapi ternyata eh, kita punya karakter atau sifat kita sendiri, nah tidak malah menunjukkan kebalikannya ya, Edwin seperti itu ya. ya. Saya Iya. saya saya pernah ada saya pernah ada teman apa apalah gitu ya bilang gini. Wah, saya dikasih khotbah tiap hari sama orang itu. Pernah nggak kau dengar? Aku bilang nggak pernah. Langsung saya hapus katanya. Kenapa aku bilang gitu? Alah, saya tahu siapa dia katanya gitu.
Iya, betul, Pak. Betul sekali. Ya, jadi samanya tidak Aduh, menginjil dong, Pak, kayak begitu, Pak. Jadi iya. bukan menginjil ya, Pak, menggembalakan, Dan bukan ingat Pak, mengembalakan. iya ingat ya kita tadi udah jadi penginjil loh ketika kita menyadari bahwa kita gembala untuk asisten rumah tangga kita. Kita sudah jadi penginjil. Kita tidak perlu ke Papua, kita tidak perlu ke mana gitu ya, tidak perlu. Di rumah kita banyak yang mau diinjili, banyak jiwa-jiwa kan gitu ya. Betul. Tetangga kita, kiri kanan kita, Mm-mm. bagaimana mereka mengenal Kristus melalui keteladanan hidup kita. Itu, oh, ya Iya, kan kita ini mulai dari ini. Kita mulai dari satu kesadaran bahwa aku adalah gembala gitu. Aku adalah iya. gembala di tangan Tuhan ya. Nah, ini di chat nih Pak, Ibu Biyung ini ada bilang lebih ke menghakimi katanya daripada mengembalakan. Nah, ini bagaimana nih Pak Edwin? Menghakimi, Gimana gimana? lebih kata Ibu Biyung ini dia mengatakan lebih ke menghakimi daripada mengembalakan ini ya maksudnya ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Edwin kalau seperti ini Pak? Mengembalakan itu kan Oh ya, bukan berarti menghakimi ya Pak. Seperti itu ya Pak. bukan Heeh. menggembalakan tadi kan unsurnya memelihara ya, memelihara, memberi makan itu merawat. Baik dalam PL maupun BB saya bilang tadi sama prinsipnya. Memelihara, membeli. Kalau dalam PL kan raah memberi makan. Nah, kalau dalam PB memelihara tadi kan sama itu. Yang satu memelihara memberi makan, ini memelihara. Tapi orientasinya sama kan. Substansinya sama. Nah, kalau menghakimi kan tentu tidak ya. Kalau menghakimi itu kan menuding ya. Jadi ini kan kalau ini kita udah tahu dia salah, tapi kita rawat dia, kita panggil dia, kita ajak bicara, kenapa kamu begitu kan gitu ya. Tapi kalau menghakimi kan harus kita tuding. Oke, ada pertanyaan itu yang ada resen siapa ya namanya? Oh iya, iya Pak Aron. Iya silakan Pak Aron. Ya, silakan Pak. Oke, shalom. Ya, Kasih Bu salam. Aling untuk Iya, waktunya. Shalom, selamat iya. malam. Tuhan Yesus memberkati Pak Edwin ya. Agak rindu juga 1 minggu gak berbicara di Pak Edwin. Jadi kalau saya Iya lihat Pak Ron. materi malam ini ya sangat luar biasa. Ini lebih kepada kepemimpinan dan puji Tuhan juga tahun ini kami baru selesai modul kepemimpinan di gereja kami. Dan saya ingin bertanya ya Pak tentang gembala Iya, yang baik. Itu berarti kita mengembala domba-domba. Di mana ada nats mengatakan bahwa serigala berbulu domba. Berarti pasti ada jemaat-jemaat yang membuat penyesatan ya kan, di mana membuat doktrin atau pemahaman. Ini saya cerita fakta yang terjadi di tempat saya Pak, di mana ada iya. jemaat itu bisa kami katakan jemaat tawaf ya, di mana ke gereja satu, ke gereja kedua, ketiga, akhirnya muta-muta kembali lagi ke gereja yang pertama, di mana dia membawa doktrin yang sangat bertentangan dengan doktrin gereja, sepertinya doktrin Unitarian ya, yang dia promosikan itu. Dan sebagai seorang gembala, kita sedia maklum bahwa harus ada kepekaan, terutamanya kepekaan terhadap roh Allah atau roh kudus supaya bisa menasihatinya. Dan apa pandangan Bapak tentang orang yang seperti itu sebagai seorang gembala dan saat dinasihati dia terus ngeyel, terus keras kepala dan akhirnya dia merajuk ataupun dia kayaknya sakit hati pergi ke gereja lain dan melakukan hal yang sama. Udah ditegur, sakit hati, merajuk, pergi ke gereja lain. Dan yang fatalnya itu ada beberapa jemaat mengikut pemahamannya dia atau ajarannya dia. Itu kira-kira gimana Pak? Ya, menurut Alkitab ya Pak Yakobus itu kan kalau ada orang seperti itu dipanggil bicara empat mata, kalau nggak bisa dipanggil pemimpin-pemimpin dikumpulkan. Kalau nggak bisa juga nih, kalau nggak maksudnya kalau dia nggak bertobat juga, memang harus diberi ketegasan gitu ya. Bapak tidak boleh datang ke gereja ini gitu ya, atau Bapak tidak boleh mengajar kami di sini. Kalau memang Bapak mau masuk gereja ini, Bapak duduk jadi jemaat dengar belajar lagi. Harus ada ketegasan seperti itu. Tapi itu kan sebelum sampai ke sana ada stepnya dulu, ada langkah-langkahnya. Bicara empat mata, nggak bertobat juga, kumpul para pemimpin, dinasihati, nggak bertobat juga, lalu kemudian dikasih ultimatum seperti itu ya. Iya, gitu ya Pak.
Oke, berarti ada Ya, masanya kita melepaskan jemaat itu ya Pak. Seperti ada nas betul, betul mengatakan Pak. kita apa ya, sekiranya udah 2 atau 3 kali kita menasihati orang itu dan orang itu tidak mendengar, maka kita lepaskannya. Gitu kira-kira ya Pak. Iya Pak, itu kan penyakit ya. Harus sama seperti orang yang kena ini kan, kena diabetes, harus ada amputasi, harus dipotong. Harus dipotong. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 juga Tuhan berkata kan, akulah pokok anggur yang benar gitu kan. Nah, ada padaku ranting yang tidak berbuah, dipotong. Ranting berbuah juga dipotong supaya bersih. Tapi ranting yang tidak berpotong dibuang, dipotong dan dibuang gitu ya. Jadi jangan, nah, tapi kita harus ada prosedurnya, jangan langsung dihakimin ya. Tapi kita cek dulu dia, benarkah Anda tidak sesuai dengan gereja? Benar. Kalau udah benar, nggak cocok, kita berpisah jalan. Jangan ganggu jemaat. Kalau Anda mau mengembangkan ajaranmu, ajarkanlah di sana. Jangan jemaat ini diganggu, kasihan kan gitu ya. Saya kira gitu Pak tindakannya dari gereja. Jadi ada step-step yang harus dilakukan supaya jemaat dilindungi juga. Gitu ya Pak Aron. Oke, terima kasih Pak. Berarti gak gampang juga jadi gembala ya Pak, karena harus ikut roh Allah, kepekaannya yang penting, dan Betul, cara menasihatinya ya Pak. betul Pak, betul. Oke, terima kasih atas pandangan dan jawabannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Iya, Pak Aron. iya Oke baik, Bu. terima kasih Pak Aron untuk partisipasinya. Sepertinya waktu sudah tinggal sedikit lagi Ya. ya Pak, pukul 9. Setelah ini akan ada kelas lanjutan, pukul 9 pas. Baik, kita sudahi ya Pak kelasnya, Ya. dan Bapak tolong tutup dengan closing statement dan doa untuk kami ya Pak. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kita punya gembala yang baik, gembala yang peduli, gembala yang memelihara jiwa kita, gembala yang mempersiapkan masa depan kita. Mari kita hadapi hidup kita, jangan takut, berpeganglah teguh pada gembala. Jangan bimbang, jangan ragu. Jika kita tetap ada dalam perlindungan pengawasan Sang Gembala jiwa kita, kita pasti aman dan tentram. Jangan lupa, kita pun diutus menjadi gembala-gembala kecil di tempat di mana kita berada di lingkungan kita. Kiranya pelajaran-pelajaran ini 3 kali pertemuan menambah wawasan kita untuk melihat Allah sebagai gembala kita, Yesus Kristus pelaksana gembala itu, dan kita diutus untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan pada kita. Malam ini kita akan akhiri 3 sesi pelajaran kita dan kita sampai bertemu dengan tema yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih untuk pelajaran yang indah dan luar biasa ini. Terbukalah mata kami, bertambahlah wawasan kami, bahwa kami punya gembala yang tidak pernah tertidur baik siang maupun malam. Gembala jiwa kami yang dengan tongkatnya setia menjaga kami, menghadang musuh-musuh kami, memukul dan menghancurkan serigala-serigala itu, merawat, membimbing, menjaga kami, melindungi kami, mengobati kami ketika sakit, mencari dan menemukan kami ketika kami tersesat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami, turunkanlah, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat Amin. malam semuanya Bapak Ya, Ibu, terima Bu kasih Lili, Bu Pak Eni, Edwin. Pak Ron, Ya, semuanya. untuk pelayanannya Tuhan berkati lebih dan Ya, lebih lagi Pak Edwin. Ya baik, ya, tetap stay ya Bapak Ibu, karena setelah ini masih ada kelas terakhir di SMA Adonai, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya baik, eh, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus atas kehadirannya di kelas ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.